Halo teman-teman, kita baca berita tentang Pak Luhut lagi ya, Pak Luhut yang terhormat. Kalau nggak salah Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau apa istilahnya itu ya. Jabatan yang nggak kita tahu itu barang apa ya, tetapi beliau ini bahkan bisa mengurusi Kortes, bisa ngurusin segala macam ya. Oke, gua langsung sampaikan ini mengenai pajak. Jadi pajak ini dulunya domain dari Sri Mulyani. Jadi kalau ngomongin pajak ya Sri Mulyani gitu ya. Bahkan Direktur Jenderal Pajak nggak boleh ngomong ya, cuma Sri Mulyani yang boleh ngomong. Sekarang Pak Luhut masuk ya. Begitu Pak Luhut masuk, Sri Mulyani kalem. Oke, kita lihat. eh Beritanya adalah World Bank nilai Indonesia negara paling jelek pengaturan pajaknya ya. Kita kata Pak Luhut nih ya, kita disamakan dengan Nigeria. Wah, marah dia, ya. Gila luar biasa Pak Luhut ya. Pertanyaan gue, World Bank ini siapa sih? Kenapa dia bisa mendikte kita? Kenapa dia bisa bikin argumen seperti itu? Gue juga nggak seneng ya kalau World Bank ikut campur begini ya. Nggak juga ya. Tetapi kita mesti lihat eh, bagaimana yang disampaikan oleh World Bank ya. Apa yang disampaikan, bagaimana data-datanya, apakah ada fakta, bukti dan sebagainya, dan apakah kita bisa memperbaiki diri kan gitu. Ketua Dewan Ekonomi Nasional ya, DEN, Pak Luhut Bin Sarpanjaitan ya. Ketua DEN ini dari Tempo ya, dari Tempo ya. Ketua DEN, Pak Luhut Bin Sarpanjaitan tersinggung dengan pernyataan World Bank yang menyebut Indonesia salah satu negara yang paling jelek dalam menghimpun pajak. Luar biasa ya World Bank ya. Hal ini disampaikan Bank Dunia kepada Luhut saat mengunjungi kantor DEN 3 minggu lalu. Dia kasih presentasi, mengatakan Indonesia salah satu negara yang koleksi pajaknya paling jelek ya. Paling jelek itu apa indikatornya? Kita butuh lihat nih Pak Luhut ya. Kalau boleh di-share dong presentasi dari si World Bank ini apa indikatornya apa? Apa yang bikin kita buruk gitu loh. Kita disamakan sama Nigeria ya waktu itu ya. Tersinggung saya kata Pak Luhut. Wah, Pak Luhut ini tersinggung luar biasa ya. Kata Pak Luhut dalam acara semangat awal tahun 2025 yang digelar oleh IDN Times di Menara Global. Oke. Luhut menyebut World Bank memperkirakan jika Indonesia mampu mengelola pajak secara optimal, maka penerimaan negara dapat meningkat 6,4% dari PDB. Angka ini setara dengan 1.500 triliun. Jadi World Bank ini suka asal ngomong, kemudian nggak pakai data, kemudian kita masih percaya gitu loh. Kita masih percaya, oh iya ya. Terus kita masih ikutin metodenya dia gitu. Apa metodenya dulu? Kita masih lihat ya. Jangan sampai rakyat masyarakat ini digempleng kemudian diperas gitu kan Pak Pak World Bank ya tolong dong. Ia pun menyampaikan kepada Bank Dunia, Indonesia berencana membuat layanan digital pemerintah atau government technology, GovTech ya, untuk mempermudah pemerintah mengawasi setiap pergerakan ekonomi. Aduh Pak Luhut, udah nggak usah basa-basi. Cortex dulu Pak, Cortex dulu. Cortex dulu Pak, yang bernilai 1,3 triliun ini bagaimana barang ini Pak? Ya, nanti Pak ngomongin digital pemerintah, government teknologi apa ini? Budgetnya aja belum ada, Pak. Ini Cortex 1,3 triliun sudah 4 tahun, Pak. Jadinya sampah. Bapak mau bikin government teknologi, budgetnya nggak jelas, blueprintnya nggak jelas, bagaimana bagaimana apa eh, apa namanya perencanaannya juga nggak jelas semuanya. Apa ini Pak Luhut, Pak Luhut? Udah Pak, Cortex dulu Pak dibenerin Pak. Udah nggak usah basa-basi, nggak usah ngurusin digital pemerintah lah, government teknologi. Nggak bisa Pak, nggak bisa. 1,3 triliun jadinya barang sampah Pak. Gimana mau bikin government teknologi Pak? Lu mau kayak Cina, mau kayak Amerika? Aduh Pak. Ini sama seperti peduli lindungi pada masa pandemi COVID-19. Kami hampir tidak ada keluar uang di situ. Tapi dengan peduli lindungi, ini kami bisa mengontrol perpindahan penduduk dan keamanan satu gedung, satu daerah, mengurangi penyebaran COVID waktu itu. Oh gitu, Pak. Berarti maksud Bapak 1,3 T itu koruptor atau gimana, Pak? Ulang-ulang ya. Kami hampir tidak ada keluar uang di situ, katanya Pak Luhut ya. Kami hampir tidak ada keluar uang di situ. Tapi barang ini bagus, katanya Pak Luhut. Gimana? Pak Luhut bilang, kami hampir tidak keluar uang di situ, tapi aplikasi Peduli Lindungi ini bagus, bisa mengontrol perpindahan penduduk dan keamanan satu gedung dan sebagainya. Kalau gitu, 1,3 T yang hasil sampah itu apa, Pak? Apakah itu korupsi? Apakah itu tidak benar dijalankannya? Ataukah itu bagi-bagi duit? Atau bagaimana, Pak? Berarti secara tidak langsung Pak Luhut mengatakan sampah kotes itu nggak beres. Begitu, Pak? Atau gimana sih, Pak? Mohon maaf nih, tolong deh Pak Luhut klarifikasi ya, mohon maaf ya. Pak Luhut mengatakan, saat ini pemerintah sudah memiliki layanan digital sistem informasi mineral dan batu bara Kementerian Simbara ya untuk menertibkan pajak.
Melalui sistem itu, seluruh aktivitas produksi hingga ekspor impor mineral dapat terdata dan terlacak. Dia sudah ekspor berapa, dia bayar royalti atau belum, ada hutang di pemerintah atau tidak. Once itu terjadi, otomatis blocking. Alah, Pak. Kita bongkar yuk. Siapa teman-teman yang di sini yang berani bongkar-bongkaran? Mari kita bongkar dunia pertambangan Opung Luhut ini. Coba teman-teman ya, silakan. Kalau ada hubungin gua kita bongkar, Pak. Apa betul serapi itu di pertambangan? Coba kita bongkar, Pak. Alah. Pak Luhut menargetkan aplikasi GovTech ini bisa berjalan pada Agustus mendatang. Agustus 2025. Aduh, omong kosong, omong kosong. Udah Pak, kontes dulu Pak, kontes dulu. Nggak usah basa-basi, nggak usah sampai ke GovTech lah, aplikasi digital lah. Udah Pak, kontes dulu Pak. E-faktur Pak, e-faktur. E-faktur Pak. Bagaimana e-faktur Pak? Aduh, mau Agustus launching, sekarang udah bulan Januari. Kapan trial dan errornya? Kapan diskusi publiknya? Kapan kajian akademisnya? Semuanya diterabas. Bagaimana Pak Luhut bisa berjalan program seperti itu, Pak? Cortex, Pak, Cortex. Dan optimal dalam 3 tahun ke depan. Menurutnya, ada 300 anak bangsa yang terlibat dalam pembuatan layanan digital tersebut. Mana Pak? Open, Pak, open, open. Jangan ngomong doang, Pak. Open, Pak. Mari kita lihat bagaimana prakteknya, bagaimana teknisnya, bagaimana blueprintnya, bagaimana perencanaannya, siapa saja sudah bekerja, apa saja tahapan-tahapannya, dan testing, Pak. Testing, trial and error. Jangan sampai barang sampah dilempar ke masyarakat, kita semua bingung, Pak. Oke, Pak Luhut. Jadi ini bukan impor ya, langsung yang membantu juga dia peduli lindungi. Oke, terus? Aduh, Pak Luhut, Pak Luhut. Pertama, data World Bank nggak dibuka. Dia marah-marah. Tapi data World Banknya bagaimana? Kemudian World Bank itu memberikan sarannya apa? Bagaimana? Nggak jelas. Kemudian mengenai digital apa tadi? Digital government teknologi dan apalah itulah barang apa itu Pak. Jangan cuma ngomong doang Pak. Jangan omong-omong Pak. Dikasih tahu kita semua. Ini dana publik loh, Pak, uang rakyat loh. Kasih tahu kita Pak, bagaimana tahapannya, bagaimana blueprintnya, bagaimana perencanaannya, budgetnya bagaimana, siapa saja yang bekerja, apa-apa aja yang sudah dilaksanakan, dan harapannya bagaimana Pak. Apa ini Pak? Jangan sampai Bapak mau bikin sebuah produk yang melawan Cortex. Jangan sampai mau bikin produk yang secanggih Cortex harapannya. Lah, berdua ini saingan dong, Pak. Gimana, Pak? Gimana Sri Mulyani punya punya proyek gede, Bapak punya proyek gede. Gimana, Pak? Uang rakyat nih, Pak. Triliunan ini, Pak. Aduh, Pak Luhut. Udah deh, teman-teman silakan komentar ya teman-teman ya. Bagaimana para pejabat di kementerian ini saling bertumbuk-tumbukan, saling pengen bikin proyek gede-gedean yang triliun-triliunan, kemudian hasilnya sampah, setelah hasil sampah diminta maaf, setelah minta maaf orang ribut, dia panggil Pak Luhut, minta dibantu dan sebagainya. Aduh, gimana? Udahlah, udahlah, teman-teman komentar aja ya. Silakan komentar. Sampai jumpa, semoga terbantu.